Waktu aku masih kecil jadi artis cilik, aku diwawancara terus aku dibilang, iya kayak ngasih ucapan gitu, semoga ini dan semoga bisa bayarin utang negara. Kayak gue masih kecil aja udah mikirin bayar utang negara, gila pantesan aja kusut otak gue. Udah gak punya hope waktu itu ya, kayak udah deh, aku gak mau mati. Aku tidak suicidal thought, tapi gak mau hidup. Waktu itu aku nggak percaya Tuhan ya, ateis waktu itu aku rely on myself. Aku harus sukses karena aku usaha sendiri. Hidup tuh bukan tentang itu gitu. Sukses enggak tuh bukan di situ di nilainya. Aku nggak ngerti ini kebetulan atau enggak, tapi aku nggak percaya sama kebetulan. Message-nya waktu itu adalah helplessness is a situation, hopelessness is a decision. Aku nangis. Sebenarnya musuh yang paling berbahaya itu diri kita sendiri, ada di dalam diri kita. Tapi bukan hidup namanya kalau nggak ada ujian jatuh bangun ya. Iya, best. Ya, after 2013, setelah 2013, you face your lowest point in your life, dan itu tahun 2015. Apakah betul? 2017. Oh, 2017. Oke. Apa sih titik lowest point kegagalan? Jadi gini loh, aku mau sedikit cerita ya. Aku tuh orangnya bisa dibilang cukup pemberani gitu. Aku tuh nggak takut mati. Aku nggak takut kayak hantu. Ada orang takut hantu kan, takut laba-laba. Takutnya aku nggak takut. Aku tuh cuma takut gagal. Gitu loh. My fear is failure. Tapi again ya, dalam hidup ini kan kita tuh selalu dihadapkan sama our fear gitu. Malah kita takut gagal, malah kita dikasih gagal melulu nih say gitu, kayak oh my god gitu kan. Dulu aku cerita kan, aku tuh pengen jadi pengusaha dulu. Jadi ini lucu deh, ada jadi teman-teman aku tuh suka iseng ya. Jadi ada dulu video waktu aku masih kecil jadi artis cilik, aku diwawancara terus aku dibilang, iya kayak ngasih ucapan gitu, semoga ini dan semoga bisa bayarin utang negara. Kayak gue masih kecil aja udah mikirin bayar utang negara, gila pantesan aja kusut otak gue gitu. Nah maksudnya aku tuh punya banyak visi gitu. Aku pengen jadi pengusaha, pengen ini, pengen sukses. Tapi dulu aku bisa bilang aku sangat duniawi lah gitu. Kesuksesan menurut aku. Jadi aku pengen ini, pengen itu, pengen naikin status, pengen perbanyak materi. Tapi selfish motivation ya aku bisa bilang. Aku gagal berbisnis gitu kan, mencoba bisnis aku juga gagal berkali-kali. Terus mau karir gagal, project TV gagal, terus even punya relationship aja gagal. Dan aku tuh nih, ini yang aku rasa ya, I feel like failure is my middle name waktu itu gitu. Dan aku tuh ngerasa tema aku tuh waktu itu sampai sekarang sih sebenarnya always almost. Jadi jadi ada suatu itu 2014 kalau nggak salah, aku itu mau dibikinin TV show sama salah satu TV swasta. Udah masuk pilot, udah bikin pilot apa segala macam, gak jadi gitu. Jadi udah hampir kita nggak jadi. Terus aku waktu itu udah casting juga, mau membintangi project film besar lah gitu, nggak jadi juga karena satu dan lain hal, karena produser apa aku nggak tahu ya. Terus ada project juga di salah satu channel TV internasional, nggak jadi juga. Jadi kayak always almost gitu. Kayak aku bisnis udah mau ini bagus penerimaannya, tapi sellingnya, transaksinya enggak gitu. Sampai sekarang nih aku kemarin keterima di Columbia, aku buka aja di sini. Aku udah keterima dapat scholarship, tapi aku nggak jadi berangkat juga karena satu dan lain hal lah gitu. Jadi ya maksudnya fundingnya tidak full dan aku juga masih ada komitmen dan lain-lain. Nggak jadi juga gitu. Jadi kayak gue tuh always almost ya gitu. Dan itu capek loh gitu. Sebenarnya tuh capek banget. Jadi aku ngerasa bahwa oh my god gue gagal. Capek banget bukan hanya dari segi fisikal ya, tapi mentally, itu emotionally kan kayak drained. hope-nya kita udah gini. Itu aku diserang banget di situ. Dan itu ketakutan aku ya, itu real. Di tahun 2017 aku mau menginjak umur 30 tahun. Disitulah reality check gitu kan, kayak gue udah mau 30. Teman-teman gue at least pada udah punya anak, atau enggak mau pada udah kawin, atau enggak yang enggak kawin karirnya lagi bagus-bagusnya, manajer level ke atas kan.
gue ngapain nih mau bisnis, tadinya nggak jadi. Maksudnya bukan nggak jadi ya, kayak waktu itu aku berpikir belum mencapai target yang aku mau gitu sebagai seorang pengusaha. Terus karir di dunia TV ya mana ada sih, ya balik lagi ya realistis, kayak nggak banyak space-nya buat orang kayak aku gitu. Jadi kayak nggak jadi melulu, walaupun ada tapi ya nggak jadi melulu gitu kan, gagal juga. Relationship aja gue gagal, nggak ada gitu. Jadi kayak wah gila sih, itu waktu itu benar-benar reality check, kayak gimana sih, kayak quarter life crisis tapi mau 30 kepala 3 gitu. Jadi aku tuh kayak wah duniawi ya waktu itu, kayak I felt aku depressed, aku anxiety, aku marah-marah, aku kayak negativity deh gitu, pokoknya filled with negativity gitu. Jadi it was very dark at that time. It was very dark. Dan aku kan waktu itu aku nggak percaya Tuhan ya, ateis waktu itu. Aku kayak aku rely on myself. Aku harus sukses karena aku usaha sendiri gitu. Gue mau jadi pengusaha, gue harus begini jalanin bisnis plan. Tapi nggak comes true juga. Nah tapi aku belajar akhirnya. Hidup tuh bukan tentang itu gitu. Sukses enggak tuh bukan di situ di nilainya gitu. Dan itu aku baru bisa ngerti setelah aku berada di lowest point itu. Di situ aku udah mentok, namanya manusia kalau udah mentok ya, aku realize oh emang harus pegangan sih gitu. Maksudnya, dan mungkin aku waktu itu mau diajarin lo nggak bisa pakai kekuatan lo sendiri ibaratnya gitu. Udah kalau emang lo udah usaha mentok, udah gini nggak bisa, serahin aja gitu. Jadi waktu itu aku kebetulan lagi jalan-jalan ke LA, terus aku ini apa nih gitu, ke sebuah gereja di sana yang very aku relate gitu. Dan aku nangis sampai segala macam gitu. Di Hillsong Church. Di Hillsong LA waktu itu ya. Hillsong LA. Aku nangis dan ini apa sih gitu. Terus aku kan suka nyanyi gitu, jadi aku bisa berekspresi dan ngomong dengan bahasa yang aku juga ngerti sama Tuhan gitu, dengan bahasa yang very personal to me. Jadi aku tuh nangis gitu. Pulang-pulang aku mau kenal lebih lanjut lagi, aku mau belajar lagi gitu kan, aku mau percaya lagi karena aku tuh udah nggak punya hope waktu itu ya, kayak udah deh, aku nggak mau mati, aku tidak suicidal thought, tapi nggak mau hidup, jadi kayak ya udah nunggu aja gitu, ngerti gak sih? Nggak mau ini ya, nggak mau kayak apa? Iya, tapi soulnya aja nggak yang mau mati. act on it, Nggak mau act on tapi it, udah deh gitu, kayak udah gue udah ready kok kalau udah dipanggil pun gitu. Sampai akhirnya aku ke Hillsong itu, terus kayak balik ke sini diajak ke salah satu gereja sini yang gede. Terus waktu itu emang dahsyat ya ini ya. Aku nggak ngerti ini kebetulan atau nggak, tapi aku nggak percaya sama kebetulan. Message-nya waktu itu adalah helplessness is a situation, hopelessness is a decision. Aku nangis. Karena aku lagi hopeless banget, aku lagi helpless banget. Tapi ternyata aku belajar waktu itu kayak digampar gitu. Lu helpless iya, tapi lo masih bisa hopeful kok. Lo masih bisa punya hope, tapi lo harus naruh hope-nya di tempat yang benar gitu. Jangan di hal-hal yang sifatnya materi. Kesuksesan lo di bisnis, status lo nggak di situ, bukan di duit, bukan di fame, bukan di power. Udah, lu taruh di gue ibaratnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku ditampar, aku nangis. Bahwa ya, kegagalan yang dialami pada saat itu ya memang situasi. Exactly. Ya kan? Tapi harapan itu ya adalah sebuah keputusan. Benar gitu. Jadi di situ aku kayak, bahwa apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa hopeful kok, karena hopeful itu adalah keputusan kita gitu. Jadi ya gitu, dari situ mulai sedikit. Oh ya ternyata kalau kita hidup tuh by grace atau enggak by faith gitu, naruh hope-nya di tempat yang benar, bisa kok. Dan berkatnya atau rewardnya itu lebih eternal gitu, karena melakukan sesuatu yang dari hati. Dan aku di situ langsung mikir, gue punya purpose di hidup ini. Yang tadinya aku galau atau depresi karena aku nggak punya purpose kan, semuanya tuh kayaknya udah keambil gitu, nggak ada jalan keluar. Akhirnya punya kok gue purpose, gue harus show love kok, God is love gitu. Jadi actually menurut aku ya, ini sih yang aku tangkap ya, manusia itu perannya di dunia ini tuh cuma to share love. Jadi
It's as simple as that. Kalau kita put love in everything that we do ya, nggak usah kayak kita bahas masalah spiritual doang gitu. Iya, Tapi di pekerjaan kita, di bisnis kita, di pertemanan kita, di pernikahan kita gitu, itu pasti buahnya baik iya. gitu. Karena yang kita tabur tuh baik, jadi kita akan menuai yang baik itu juga sih. Jadi kayak Iya. aku kayak iya juga ini belajar dari Joseph, Nabi Yusuf, dia kan ditempatkan di situasi yang buruk gitu ya atau enggak yang susah, tapi dia selalu make the most out of the situation, dia selalu excel dan akhirnya dia jadi berguna gitu. Jadi aku tuh oh ya udah gitu, makanya aku tuh realize ya, jadi kalau kita mau berguna, kita jangan nunggu-nunggu. Karena kita kebiasaannya kayak misalkan nanti deh gue nolongin orangnya kalau udah sukses dulu. Nanti deh kalau gue udah punya duit banyak deh gue nolongin orang, kalau udah begini, kalau udah begitu, kalau udah kawin, kalau gue udah happy, kalau enggak. You start now gitu. Karena apapun situasi yang kita hadapi sekarang itu cukup. Kita cuma harus decide dan kita tolong orang. Jadi make the most out of the situation and use it for good gitu. Karena dengan begitu kita jadi bisa nolong orang dan we're gonna be a hero gitu. Mungkin buat some people, tapi yang paling penting at least for your own gitu, kayak you're your own hero gitu. Jadi ya itu sih, jadi kenapa what I'm trying to say is kenapa aku ngomongin tentang kegagalan ini ya, karena sampai sekarang tuh aku juga masih merasa masih suka dihadapi dengan kegagalan. Tapi mungkin exactly like that, jadi kalau misalnya kita ngomongin zero to hero ya, mungkin perbedaannya adalah ketika dulu aku dihadapi dengan kegagalan, aku tuh jadinya depres, jadinya sedih, jadinya marah-marah, jadinya sensi, jadinya negatif. Tapi sekarang ketika aku dihadapi kegagalan, oke, nggak apa-apa, I learn to let go. Aku belajar apa yang bisa dipetik dari sini dan move on ya. Mungkin itu that's not mine, ada purpose lain yang akan harus aku jalani. Dan soalnya ini pengalaman nyata ya, setelah dipikir-pikir lagi selalu untung gue nggak dapet si project itu ya. Kalau gue dapet itu gue nggak bisa dapet yang ini nih. Atau enggak, untung gue nggak jadi yang itu ya. Ternyata ada masalah itu. Gitu loh. Jadi ternyata kan selalu terselamatkan. Tuhan sengaja menggagalkan ini karena jadi itu masalah perspektif lagi. Gitu. Ya tapi sekarang ya itu dia gitu. Sekarang tuh jadi berbeda. Ya perspektifnya gitu ya, point of view-nya, karena repent kan, bertobat. Be transformed by the renewing of your mind gitu. Jadi kayak dulu gue kalau melihat dunia tuh pakai kacamata depresi, kalau sekarang tuh ngeliat dunia pakai kacamata yang positif gitu, pakai kacamata Tuhan, karena semua yang dia ciptakan tuh indah. Bahkan aku melihat diri aku sendiri aja dulu, gue kurang, gue nggak sesuai sama norma-norma masyarakat, katanya gue dibuang, I was denied, I was rejected gitu by many. Kalau sekarang enggak, I am loved, I am worthy, I have value, aku bisa kontribusi dan bisa nolong orang dan berbuat baik kok gitu. I am loved gitu. Jadi ya itu sih kayaknya bedanya ya gitu kalau aku bisa share. Wow. I'm very happy and grateful. Kepanjangan ya? No, it's not. In fact, actually, menurut saya there's many things that you say yang tadi Diana bilang itu I can really totally affirm that, karena itu juga yang experience yang juga dialami banyak orang termasuk aku sendiri gitu. Maksudnya sometimes one of my biggest weaknesses also ketika berada dalam kegagalan. Apalagi ketika kita mungkin sudah pernah menjadi sukses, punya public figure, sebagai public figure sometimes kadang-kadang rasanya gagal tuh nggak enak banget. Apalagi ketika ya kayak itu almost gitu kayak gitu kan. Kayak kadang mendingan gak usah dikasih deh, ini apa sih dikasih tapi kok nggak jadi kayak juga. Kenapa kok Tuhan ngasih saya harapan tapi habis itu kok dihilangkan itu dia, gitu aku kan. False hope kayak ini gue dikerjain ya sama Tuhan apa gimana nih say gitu kan jadinya. Tapi ya betul. Tapi exactly, karena menurut saya adalah sometimes ketika kita susah, sedih, gagal, ngerasa nggak berhasil itu I realize that itu bukan Tuhan sedang menghukum kita, bukan Tuhan sedang menghukum kamu, tapi Tuhan sedang mengarahkanmu. Benar. Gitu. Sedang build our character gitu towards something yang memang is for the destination yang memang jauh lebih besar lagi gitu. Dan Tuhan kan nggak pernah setengah jalan ya. Jadi kalau dia udah bawa kita sampai saat ini, dia akan menyelesaikannya gitu. Asli.
sampai selesai, kelar. sampai kelar sesuai dengan yang memang maksud tujuannya, karena kan kita juga ciptaannya dia, termasuk Benar. purpose yang ditaruh di hati kita gitu. And I think it's very true bahwa setiap orang pasti akan ada poinnya di hidupnya di mana dia merasa bahwa well, in life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Benar. Kalau aku Pada tuh akhirnya. pada akhirnya Iya, jadi one of the books dan juga masa-masa yang benar-benar mengubah aku. Dulu aku kan juga kayak achievement, saya harus bisa berhasil, sukses gitu kan. Tapi ya it's more about fulfillment. What is my life purpose gitu kan? What is my passion gitu? Hidupnya untuk apa sih? Ya, then I read the book Purpose Driven Life. Iya, aku juga. That's the first book after I find my spirituality itu buku pertama yang aku baca dan aku benar-benar aku jalani, dan kan ada tugas-tugasnya kan aku jalani sampai habis, dan itu langsung punya purpose, langsung beda deh. Dan disitu akhirnya punya statement hidup, this is my purpose gitu. Dan every one of us ya punya ujung-ujungnya sama, tapi caranya beda karena kita kan di-planted. Aku percaya kita itu benar-benar ditaruh di tempat kita sekarang ini tuh nggak salah. Kita punya cara dan punya audiens yang beda-beda, tapi tujuannya tetap sama, itu yang aku bilang. We're equally different. Aku itu bahasa aku suka ngomong gitu. We're equally different. Kita beda-beda tapi setara. Setara, sama-sama menyuarakan cinta kasih ya gitu, dan juga sama-sama ya gitu kayak punya purpose yang sama gitu ujungannya. Betul. Aku terintrik dari tadi Dana bilang kan tentang kegagalan dan juga tadi kesalahan, nggak pernah salah. Jadi memang kita di hidup ini pasti akan ada kegagalan, tapi itu bukan kesalahan. Tuhan tuh nggak pernah nyiptain sesuatu yang salah gitu kan. Dan dia bisa membalikkan sesuatu yang menurut kita salah jadi benar buat tujuannya dia gitu. Nah itu tuh yang aku baru sekarang ya kayak kemana aja sih baru sekarang kebuka loh gitu. Tapi ya mungkin kalau aku tidak mengalami masa-masa sulit, masa-masa gelap itu, aku nggak akan bisa appreciate apa yang aku dapat sekarang gitu. Karena aku udah banyak pengalaman gak enaknya, baru aku juga ini kasih karunia Tuhan sih luar biasa, dan ngerti deh kenapa dia waktu itu ngasih aku kayak gitu supaya aku nih sekarang tuh jadi kuat gitu. Jadi maksudnya sekarang aku tetap aku punya bisnis ya beberapa gitu, tetap aku punya model management, ada future models, aku ngeluarin loungewear ini aku pakai namanya Santai gitu, terus ada tetap project-project kemanusiaan lain-lain. So I always try to put love gitu in everything. I always try to put God at the center. Dalam artian bukan melulu harus soal spiritual, tapi kayak kalau dalam cara gitu kan, dalam bisnis di baju ini ya gue nggak marah-marah kalau misalkan dihadapkan dengan konveksi yang telat gitu misalkan. Kalau misalkan ini gimana ya gue harus by grace gitu dengan problem solvingnya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak itu aku baru ngerti tuh sekarang. Jadi bukan melulu soal duit juga, bukan melulu juga soal terus kayak misalkan aku di Future Models itu aku tuh baru gue bantu orang loh di Future Models, karena anak-anak baru, anak-anak talent dan model aku ini tuh anak-anak baru yang tadinya nggak ngerti dengan industri model, dan akhirnya karena masuk di model management aku dia jadi kayak menggali potensi diri mereka, dan akhirnya mereka jadi pede, dan akhirnya mereka jadi bisa berkarir gitu. Itu kan service juga ya gitu. Jadi aku tuh I'm in love with public service gitu. Jadi itu I'm committed to public service. Itu yang aku coba untuk jalani, nggak cuma di project-project kemanusiaan ya sama NGO gitu, sama organisasi aku di Baby Talk juga gitu kan, kayak menyuarakan bisa nonton kemanusiaan. Tapi juga even di bisnis-bisnis aku gitu. Maksudnya poinnya tuh ke situ gitu loh arahnya gitu. Nah, there's questions ya yang aku mau tanya ke Dena ya, karena kan again mungkin konteksnya setiap orang berbeda, tapi kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dan di mana masa-masa sulit itu, the struggle that we have to face is basically untuk kita melawan diri kita, terutama suara-suara. Karena the story that we tell to ourselves itu yang akan membuat kita malah makin depresi dan makin down dan makin dark, atau ya kita try to actually change it gitu. Karena the enemy is the inner me. Jadi sebenarnya musuh yang paling berbahaya itu diri kita sendiri, ada di dalam diri kita. Tapi jawabannya juga ada di dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita punya, aku sih ini ya, jadi aku percaya
knowledge itu harus pasangan selalu sama wisdom gitu. Kalau kita kan bisa knowledge bisa dapat dari mana aja ya gitu, dari sekolah, dari mana-mana, even kita nggak akan pernah bisa berhenti belajar gitu, dari pengalaman hidup juga kita belajar. Tapi apa yang kita pelajari atau knowledge itu kalau nggak dibarengi dengan wisdom, bagaimana kita meng-apply-nya, cuma yang ada jadi orang jahat atau nggak jadi orang stres gitu kan. Nah, ketika kita udah punya knowledge dan punya wisdom, kita akhirnya bisa lebih tahu gimana cara handle the inner me itu yang bisa jadi enemy gitu, bahwa enggak. Ini gue tahu begini knowledge-nya, tapi wisdom-nya gue harus gini. Misalkan ada yang throw hatred gitu towards me, enggak, itu just orang lain itu, that's not the truth gitu. The single truth is just one, bahwa God is love, dan everything that you do just speaks love gitu. Jadi udah itu doang. Jadi kayak itu perlu wisdom kalau aku ya. Kalau aku tuh sekarang emang susah sih, karena wisdom itu dapatnya cuma dari praktis. Ya. Karena baru bisa kita juga dan dari lama-lama habit juga ya. dari Maksudnya habit, ini kan juga sesuatu orang yang mungkin berpikir, zero to hero, gagal to sukses, berarti sekali kita positif, that's it, tomorrow change is not every day. Nggak segampang itu. Kadang nggak, maksudnya gini, kita kan juga walaupun sekarang aku bisa ngomong kayak gini ya, tapi kan kita juga masih sering keseleo lah. Maksudnya namanya juga manusia ya, kita kan nggak sempurna, yang sempurna cuma Tuhan gitu. We're all sinners, we're all broken. Kadang-kadang kita pasti keseleo, tapi ya yang bikin kita itu bisa balik lagi untuk jadi gue nggak boleh kayak gitu, itu adalah our conscious decision. Jadi kita consciously making decision untuk nggak kayak gitu, untuk tidak negatif, untuk stay positif, untuk stay faithful, untuk stay hopeful, untuk stay full of love gitu. Jadi itu decision kita gitu loh. Jadi itu actively. Jadi emang it's habit, it's practice juga. Jadi emang harus kita tiap hari, nggak bisa kayak gue udah otomatis nih gara-gara gue udah sering baca kitab gitu, juga gara-gara gue sering sholat, misalnya nggak gitu say gitu. Lo juga harus tetap every day we are making an active decision gitu. To like stop it, please stay away, and don't even entertain the negativity gitu kan. Balik lagi karena the enemy is the inner me. Ketika kita udah terlalu listen to that enemy yang ada di dalam, ya keluar nih. Aku percaya ya, karena yang perlu dijaga itu memang hati kita sih. Kenapa? Karena hati kita itu asal dari apa yang keluar dari badan kita. Makanya kalau hati kita busuk ya, hati kita negatif, yang keluar tuh pasti negatif, pasti busuk aja. Tapi kalau hati kita full of love, ya yang keluar juga pasti love gitu. Jadi emang perlu dijaga banget nih yang ada di dalam gitu, hati-hati. Iya, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati saya, jangan main-main hati. Jangan main-main hati. Kalau nggak kuat. Bukan gara-gara lo jadi punya spiritual journey terus langsung jadi banyak kerjaan, langsung jadi kaya, status naik, enggak, bukan itu. Buah yang paling berharga yang aku rasakan sampai sekarang adalah peace and joy and love gitu. Jadi itu nggak kebayar gitu, mau beli di mana peace, nggak ada. Tuhan itu bekerja lewat orang ya, dan kita kan dia mau kita saling kasih. Kan the greatest commandments adalah love God sama love one another as you love yourself gitu. Jadi ya udah, kalau kata Islam hablum minallah hablum minannas, sebenarnya sama aja. Jadi kayak build that relationship vertikal dan horizontal. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,